warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran PPL yang kedua. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin doa untuk ketua kelas Mas Rifsa Gunawan, diharap memimpin. Mulai. Absen dan linknya sudah Bapak bagikan di WA. Kemudian proses kerusakan sistem bahan bakar injeksi mesin EV ya. Sebentar. Kelihatan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses. Silakan. Menjadah bersungguh-sungguh pasti sukses. Bareng biar kompak ya. 1, 2, 3. Menjadah yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Pasti sukses. Materi pembelajaran kali ini yaitu tentang mesin EV. Bapak siapkan dulu. Firmansyah, Aik Naufal, Hadir Pak, hadir. Maisa Sukma Wijaya, Hadir Pak, hadir. Suspita Sari, mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar mesin injeksi atau mesin EV ya. Kemudian KD yang prakteknya adalah memperbaiki sistem bahan bakar bensin injeksi. Tentukan prosedur diagnosis kerusakan sensor dan aktuator pada mesin EV. Kemudian merinci kerusakan pada sensor dan aktuator mesin EV. Yang pertama, melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik mampu menentukan prosedur diagnosis kerusakan pada sensor dan aktuator dengan benar. Kemudian melalui penugasan, peserta didik mampu mengklasifikasikan kerusakan pada sensor dan aktuator mesin EV secara mandiri. Classroomnya, nah ini menu diskusi kelompok sudah Bapak setting supaya notifikasi di HP kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian ini adalah contoh tampilan pada dashboard untuk kendaraan yang normal. Pada saat kunci kontak on, mil menyala, dan saat di start, mil langsung mati. Putaran idle masih tinggi karena mesin masih dingin. Berikutnya, ini adalah contoh tampilan pada kendaraan yang mengalami masalah pada wiringnya. Oke, perhatikan ini yang di lingkari ini yang dimaksud dengan kode mil ya. Ini kedip-kedip. Oke, Bapak lanjutkan ya videonya. Lampu mil menyala dan berarti ada masalah pada sistem wiring EMS-nya. Untuk mengetahui sumber masalah, jika kita tidak menggunakan scan tool, kita bisa menjumper terminal 4 dan 12 pada konektor DLC yang berada di bawah roda kemudi, Intake manifold dan lain-lain. Nah, data dari sensor tersebut kemudian diolah oleh ECU dan kemudian diteruskan aktuator. Jadi sensor itu pengumpul data ya, pengumpul data. Kemudian aktuator. Nah, aktuator itu adalah suatu perangkat yang dikontrol secara elektronik menggunakan ECU. ECU itu electronic control unit ya. Ini otaknya dari sistem elektronik EV. Pusatnya menggunakan ECU, memiliki tugas untuk melaksanakan kerja mesin. Jadi sensor yang mengumpulkan data kemudian diolah oleh ECU. Nah, aktuator itu yang melaksanakan kerja sesuai dengan perintah dari ECU ya. Bakar dulu sebelum sensor dan aktuator. Nah, pompa bahan bakar berfungsi memompa bahan bakar dari tangki ke injektor ya. Nah, tadi kan sensor banyak sekali. Nah, dalam pertemuan kali ini
Bapak tidak akan menjelaskan semuanya karena keterbatasan waktu. FV konektor ya, ini ya, seperti pada gambar di sampingnya. Kemudian putar kunci kontak pada posisi on, kemudian meriksa jangan tekanan di dalam selang balik dengan cara memijit selang tersebut pada pengatur dengan fungsinya ya. Nah, kalau kalian hafal bahasa Inggris itu tanpa menghafal kalimat ini itu sudah tahu. Intake berarti masuk, air berarti udara, temperatur itu suhu, berarti fungsinya mengukur suhu udara yang masuk. Nah, temperatur itu suhu ya, udara yang akan masuk ke silinder, dipasang biasanya dekat dengan filter. Nah, tadi ini sensornya, ini ECU, ini terminal ECU, ada beberapa ya. Kalau yang ke IAT itu terminal THA dan E2. Untuk tegangannya itu ini min 20 luruhnya dengan 20, artinya min 20 itu kan suhunya rendah. Kalau suhunya rendah, tahanannya semakin besar. Itu ya, paham ya? Kalau suhunya tinggi, tahanannya semakin kecil. Bisa diulangi? Siapa yang bisa mengulangi? Ayo, Mas Riton, Mas Ripsa, Mbak Sinta, bisa mengulangi? Kalau tahannya semakin kecil, Ya, yaitu contohnya min 20 ya Pak. ya min 20 ini suhu. Terus temperaturnya besar Pak. Ya, kalau tahanannya kecil 0,2, ini tahanan yang ke atas ya. Ya. Satuannya kilo ohm. Tahanannya kecil, misal 0,2, berarti temperaturnya sampai 100 derajat Celcius. Nah, sebelah yang ke atas itu output voltage atau tegangan keluar. Nah, kemudian intake manifold observer di bawah ini adalah tekanannya, tekanan vakumnya. Nah, kalau tekanannya semakin besar, itu tegangannya semakin tinggi. Itu sesuai ya, sesuai dengan hukumnya. Istilahnya, kalau kamu ya tekanannya besar, contoh di sini 60 kilopascal, berarti tegangan keluarnya adalah 2,4 volt. Misalnya adalah membersihkan dulu ini TPS-nya, throttle bodinya dibersihin dulu, dipakai karburator cleaner ya, disemprot, tapi jangan sampai kena sensornya. Kalau kena sensornya nanti dapat merusak sensor. Cukup di throttle-nya aja, ini throttle-nya yang miring ya. Saya Pak. Ya. Baik sebelumnya perkenalkan nama saya Witon. Iya. Saya mau bertanya Pak. Ya. Ketika terjadi trouble pada sensor TPS, pertama kali yang harus dilakukan itu apa Pak? Terima kasih. Ya. Trouble yang bagaimana dulu Mas? Mungkin sensor TPS itu sudah tidak layak atau harus diganti Pak. Ya, itu kode dulu ya, kita menyemprotkan bahan bakar. Nah, ini salah satu yang paling pembeda di mesin EV ya. Kalau di mesin karburator itu kan bahan bakar tidak disemprotkan ini ya, tapi melalui karburator ya. Nah, kalau ini bahan bakar itu disemprotkan oleh injektor seperti pada mesin diesel. Nah, fungsinya mengaburkan bahan bakar. Nah, lokasinya ada di intake manifold, arah penyemprotannya ke katup masuk. Saya OBD-nya itu letaknya berada di bawah setir pengemudi. Nah, di sini Mas. Nah, ini. Coba di sini. Nanti kita pasang di sini dulu. Kelihatan. Kemudian kita baca untuk trouble kodenya di sini. Pilih baju
nanti terbaca. Nah ini yang di deskripsi kerusakan atau trouble kodenya, ini data C itu data trouble kode, deskripsinya itu adalah sensornya apa yang terjadi kerusakan. Di sini ada manifold absolute pressure. Nah ini tadi saya lepas, jadi ini manifold absolute pressure. Ada intact air temperature, jadi pada saat manifold absolute pressure terkena, maka intactnya juga akan berpengaruh. Kemudian ada throttle posisi sensor. Jadi ini problemnya 2741 di HON. 2739 kilo-ohm. Jumlah injeksi tepat dan emisi gas buangnya rendah. Nah, oksigen sensor dipasangkan pada saluran gas buang sebelum katalis converter. Dengan demikian, katalis converter hanya akan mereduksi kadar racun pada emisi setelah diperoleh perbandingan campuran yang mendekati ideal. Nah, bahannya terdiri dari material lakukan secara visual. Visual artinya dilihat biasa tanpa alat dengan mata ya. Nah, ada 4 indikator pada pemeriksaan visual ini. Yang pertama, oksigen itu berwarna kehijauan. Sensornya ujungnya ya, ujungnya itu warnanya kehijauan. Nah, itu artinya terjadi kebocoran pada sistem pendingin sehingga cairan pendingin masuk ke dalam ruang bakar. Hal yang harus dilakukan adalah memeriksa kebocoran tersebut. Jadi sistem pendinginnya itu ada yang bocor, airnya masuk ke ruang bakar, dan mengganti sensor oksigen. Karena apabila tidak ganti maka menimbulkan perasa lain sebab sensor oksigen tidak dapat berfungsi. Sementara itu, sensor oksigen yang terletak setelah konverter katalitik disebut downstream sensor. Sensor ini memonitor konverter katalitik. Selama langkah buang, tekanan dan temperatur tinggi gas buang meninggalkan silinder, bergerak melewati exhaust manifold, masuk ke saluran pembuangan dan mengenai sensor oksigen yang terletak sebelum konverter katalitik. Udara ini dipanaskan untuk menghasilkan ion dan kemudian menghasilkan tegangan. Nah, sensor-sensornya tadi ada 7 dan aktuatornya ada 8. Nah, silakan dijawab. Nah, bisa kalian saling diskusi. Itu kan notifikasinya sudah Bapak atur sedemikian rupa supaya masing-masing kelompok itu menerima notifikasi yang berbeda. Dan berikutnya nanti Bapak sampaikan di WA. Oke, ya. Kita dimulai doa. Iya. Oke, berdoa sudah dimulai. Silakan bisa meninggalkan rapatnya. Ya, Pak.